Kembali disergap investigasi, dipicu dendam, dua kelompok warga di Kota Makassar terlibat tawuran, saling serang menggunakan anak panah dan juga petasan. Polisi melepas tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Aksi tawuran dua kelompok warga di Jalan Tinumbu dan Jalan Kandea, Kota Makassar lagi-lagi terjadi. Kedua kelompok saling serang menggunakan anak panah dan petasan. Suasana mencekam pun terjadi saat polisi tiba di lokasi. Polisi berupaya melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk bisa membubarkan tawuran. Di lokasi, polisi hanya mengamankan sejumlah anak panah yang digunakan para pelaku. Warga yang berkerumun di lokasi dibubarkan paksa petugas. Diduga tawuran ini masih dipicu dari dendam lama. Bukti busur, anak-anak busur dengan petasan. Kalau pelaku, apa Untuk pelaku tawuran sendiri tidak ada yang kita amankan, kita cuma menghalau membubarkan perkelahian kelompok. Sejumlah polisi disiagakan di sekitar lokasi mengantisipasi tawuran susulan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, tragedi sejoli korban tabrakan di Nagrek, Bandung, Jawa Barat menarik perhatian publik. 3 pelaku pengendara mobil yang menabrak korban ternyata tidak membawa korban ke rumah sakit, tapi membuangnya di sungai di Jawa Tengah. Mobil pelaku diduga berplat nomor Jakarta. Siapakah penabrak yang bawa kabur korban dan membuangnya ke sungai? Derai air mata mengiringi pemakaman jenazah Handi Saputra di TPU Desa Cualong, Garut, Jawa Barat. Setibanya di kampung halaman, jenazah remaja berusia 18 tahun ini langsung dimakamkan setelah dibawa dari Banyumas, Jawa Tengah. Saat pemakaman, ayah Handi nyaris pingsan tak kuasa menahan sedih. Duka juga menyelimuti pemakaman jenazah Salsabila, remaja berusia 14 tahun, kekasih Handi di TPU Ciaro, Nagrek, Bandung. Jenazah Salsabila dijemput keluarganya dari Cilacap, Jawa Tengah. Keluarga tak menyangka setelah 10 hari hilang kedua korban justru ditemukan tak bernyawa di aliran Sungai Serayu. Handi bersama Salsabila sang kekasih hilang setelah menjadi korban kecelakaan di Jalan Raya Garut, Bandung. Motor yang dikendarai kedua korban ditabrak mobil minibus di dekat SPBU di Ciaro, Nagrek. Sejumlah warga menyaksikan kedua korban dibawa 3 pria pengendara mobil yang menabrak korban dengan dalih akan dibawa ke rumah sakit. Saat dibawa, korban Handi masih dalam kondisi hidup. Penumpang mobil itu, jadi mereka menyuruh, ayo bawa ke mobil cepat, kita bawa ke rumah sakit terdekat, kita akan tanggung jawab, bawa ke rumah sakit terdekat cepat gitu. Saya spontanitas, saya melihat karena korban untuk laki-laki masih ada gestur dia seperti kesakitan, saya spontan saya bawa ke dalam mobil si pelaku itu atau si penumpang mobil itu. Saya bawa, masukin ke mobil di area belakang atau di bagasinya. Nah, setelah itu yang berikutnya yang perempuan juga sama dibawa, tapi saya tidak ikut membantu yang perempuan karena Keluarga sempat mencari kedua korban ke sejumlah rumah sakit namun tak membuahkan hasil. Pas pisan selang beberapa menit, saudara saya yang di bawah lari ke sini ke rumah. Saya juga kebetulan lagi sama keluarga lagi nonton TV. Dia berteriak terus. Salsa celaka, mana Jajang? Sedangkan kan orang tuanya kakak saya Jajang lagi kerja di proyek. Otomatis spontanitas saya lari ke depan, masih warga masih ramai dan beritahu kepada saya
Itu Salsa dibawa ke mobil. Saya ngambil motor, saya langsung kejar. Kejar ke puskesmas. Di puskesmas nggak ada. Saya punya insting, langsung ke 24 jam nggak ada. Langsung ke Rumah Sakit Al Yamin yang samping Polsek Limbangan, nggak ada. Tak disangka, kedua korban ternyata dibuang oleh pelaku. Mohon, saya dengan sangat memohon, dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang lagi. Saya sakit hati saya sebagai orang tua. Anaknya dibuang ke kali. Sebelumnya, mayat Handi dan Salsabila yang dibuang oleh penabrak ditemukan di dua lokasi berjarak sekitar 5 km. Salsabila ditemukan warga di muara Sungai Serayu Cilacap, sedangkan Handi di sungai di Kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Jasad kedua korban yang belum diketahui identitasnya sempat dimakamkan. Makam korban Salsabila dibongkar setelah keluarga datang ke Cilacap dan memastikan ciri mayat yang dikubur identik dengan Salsabila. Diinformasikan dari rekan-rekan tim penyidik Polresta Bandung, ada 2 korban tabrak lari yang hilang sampai kini, yang dimana diidentifikasi bahwa ada identik atau kesamaan ciri fisik dan benda yang melekat dengan 2 korban yang... Sementara makam Handi di TPU Rawalo, Banyumas dibongkar setelah orang tuanya mencocokkan atribut yang ditemukan polisi dari mayat di Sungai Serayu. Barang milik Handi ditemukan masih melekat di tubuh mayat. Setelah penyidik menunjukkan foto-foto yang ada di TKP, kemudian foto pada saat dilakukan otopsi, pakaian dan aksesoris yang digunakan oleh mayat pada saat ditemukan di TKP, dari orang tua korban meyakini dan memastikan bahwa mayat tersebut adalah anaknya. Menyelidiki pelaku yang menabrak dan membuang jasad korban, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 10 orang saksi termasuk keluarga korban. Penyelidikan melibatkan aparat Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah, didasari foto mobil minibus berwarna hitam dan 3 penabrak yang sempat diabadikan warga. Diduga penabrak menggunakan mobil berplat nomor Jakarta. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, kemudian kita sudah melakukan olah TKP di tempat kejadian, dan juga kita sudah berangkat ke Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah untuk melengkapi alat bukti. Saat ini kita masih dalam rangka penyelidikan. Peristiwa berawal 8 Desember saat Handi yang memboncengkan sepeda motor dengan Salsabila kekasihnya ditabrak oleh mobil yang melaju dari arah berlawanan dari Bandung menuju Tasikmalaya. Kedua korban terpental, korban Salsabila bahkan jatuh ke kolong mobil pelaku. 3 pria pengendara mobil turun dan membawa kedua korban ke mobil pelaku dengan dalih akan dibawa ke rumah sakit. Namun keluarga kehilangan jejak, tidak mengetahui keberadaan korban. 11 Desember, jasad Handi dan Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu namun tanpa identitas. Setelah 10 hari pencarian, keluarga akhirnya memastikan kedua korban merupakan Handi dan Salsabila. Meski mengikhlaskan, keluarga berharap pelaku penabrak yang membuat jasad korban segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Keluarga mohon kepada bapak-bapak yang berwajib, saya mohon ditangkap dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Anak saya sampai meninggal. Harapan saya, semoga si pelaku cepat ketemu. Menurut Luki Nurhadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur, seringkali pelaku tindak kriminal panik hingga bisa menghilangkan barang bukti, terlebih jika tidak ada saksi saat kejadian. Kejahatan yang reaktif ya,
para pelaku seringkali bersifat panik. Nah, kepanikan itu bisa ditafsirkan atas dua hal. Yang pertama adalah apakah kemudian menyelamatkan korban, atau yang kedua yaitu adalah saat kemudian para pelaku berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang kemudian ada di lapangan. Nah, pilihan yang kedua seringkali dilakukan dalam konteks dalam hal ini adalah laka lantas gitu ya. Saat kemudian ada saksi mata, terus kemudian ada pihak-pihak yang memang melihat, sehingga pilihan yang paling memungkinkan adalah membawa korban atau menghilangkan barang bukti yang memang terjadi ada di lokasi. Warga pemakai jasa joki vaksin COVID-19 di Pinrang, Sulawesi Selatan diperiksa polisi. Joki vaksin menerima 17 kali suntikan dengan upah Rp800.000. Sergap investigasi kembali sesaat lagi. Kali 14 orang pengganti 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikannya